Baik. Oke. Kita udah bisa mulai untuk simulasi. Di video ekrannya itu ditulis ahli sepeda. Saya bukan ahli sepeda, saya ahli waris. Ahli nujum. Saya hanyalah seorang petarung, bukan peturing. Petarung itu pegoes antar warung. Sebagai seorang penikmat kayuhan pedal dan juga pengagum keindahan alam ciptaannya, kami dari Tom ditunjuk untuk sedikit istilahnya berbagi, sharing, bukan edukasi, karena semuanya yang hadir ini saya yakin sudah bisa untuk bersepeda dengan baik. Jadi kami pagi sore hari ini hanya sharing, Mas Farul, ya, Mas Ija. Oke, baik. Yang terhormat juga Pak Dokter, mohon izin untuk menyampaikan terlebih dahulu. Jadi kami kurang lebih ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah seputar manfaat bersepeda. Kemudian yang kedua, apa saja yang harus kita persiapkan jika kita akan bersepeda. Terutama ini tadi saya di istilahnya kotak untuk para pemula. Baik, saya juga pemula ya. Adalah cara bersepeda yang benar. Supaya saya bicaranya nggak kemana-mana, saya mohon izin bawa kepean. Baik. Di samping saya juga ada ini Mas Arif, Duet Sixer ya. Ini sebagai peraga hari ini. Baik. Yang pertama kami sampaikan tentang manfaat bersepeda. Pasti kita semuanya sudah tahu bagus untuk kesehatan. Masalah kesehatan nanti Pak Dokter ahlinya. Ya. Kami hanya secara sekilas, terutama untuk jantung, pembuluh darah, kemudian menjaga dari risiko diabetes, dan tak lupa untuk tetap bugar, tetap in shape ya, jaga berat badan tubuh. Kemudian kita masuk yang kedua, dengan bersepeda kita akan bahagia. Betul. Ya betul. Kita akan terhindar dari stres. 10 menit selepas dari sini nanti hormon-hormon bahagia akan mengalir dalam tubuh kita. Jadi kita itu nggak lengkap kalau nggak kulineran. Karena bersepeda itu sepedaan, foto-foto, nyoto. Nah, betul Bapak. Yang terakhir ini Soto. Iya. Tujuan terakhir adalah soto. Betul, itu makanan wajib bagi para pesepeda. Pak, mohon maaf kalau masih banyak kita fotokopi terus kita kasih aja. Oh boleh, nanti kita fotokopi ya. Oke. Masih banyak ini Oke. satu. Dapat konten sehat jasmani rohani. Terus berikutnya langsung ya kita lanjut. Apa yang harus disiapkan ketika bersepeda, Mas Arif? Apa dulu? Helm. Kaos. Sepeda. Oke. Helm. Terus? Kacamata biar apa? Menambah kegantengan 50%. Apalagi? WhatsApp. Jersey-nya yang dry fit. Kemudian biasanya ada kantongnya untuk naruh coki-coki atau apa ya Mas? Kemudian celana. Nah, celana jangan lupa yang berpadding alias pakai pampers. 5 menit lagi. Oke, lanjut. Glove atau sarung tangan. Selanjutnya botol. Ya, botol plus airnya. Kemudian kalau takut mukanya hitam nggak glowing, pakai buff. Jangan lupa uang secukupnya. Oke. ID card plus HP. Gunanya apa? Kalau nggak kuat mau semaput, HP-nya digunakan panggil Grab atau ojek. Oh, kirain Uangnya bisa iya itu. Terus Pak, selanjutnya jangan mundur. Ayo, maju. masih banyak ini kepeannya. Nggak apa-apa ya? Oke, sebelum berangkat harus cek white. Apa yang dicek? Ban. Nah, terutama adalah roda. Kemudian bannya dipencet-pencet, gembos atau tidak. Ban boleh gembos, tapi semangatmu jangan. Kalau gembos, segera dipompa. Kemudian pengereman. Kemudian shifting, perpindahan gear. Dan tak lupa saddle. Nah, saddle cara ngukurnya bagaimana Mas Arif? Nah, pakai alat manual yang sudah ada di tubuh kita, yaitu pakai ketiak.
Nah, ketiaknya dipaskan di saddle terus begini sampai ke ujung sebelah ini ya, ke pusatnya crank. Nah, itu ukuran yang ideal untuk kita. Kalau terlalu pendek nanti kita cepat capek karena kakinya nekuk. Kalau terlalu tinggi kakinya nggak nyampe. Nah itu. Kemudian Pak boleh maju lagi. Stretching penting nanti akan dijelaskan Pak Dokter. Lanjut berikutnya. Terus Pak, jangan lupa. maju. Ini Terus. penting banget. Terus. Penting Nah. banget. Patuhi aturan lalu lintas. Ya, Bapak betul. polisi, lampu merah harus mandek. Nah ini ya bapak-bapak, goes di pinggir jalan, jangan nengah-nengah, berbagi jalan, share the road. Karena jalur sepeda lebih bagus. Tapi bagaimana ya jalur sepeda kita untuk parkir ini? Oke, lanjut. Jika kita goesnya rombongan, jangan terlalu banyak softnya, barisannya. Barisannya maksimal 2. Itu. Kemudian jaga jarak, baik itu yang depan maupun samping. Karena pengalaman teman kami kemarin ada yang kecelakaan karena serempetan stang. Nah ini berbahaya. Oke, jadi harus jaga jarak ya, bukan boring. Pahami dan gunakan tanda-tanda ketika bersepeda, belok kanan, kiri, berhenti, lurus dan sebagainya. Jangan memaksa ketika kita tidak kuat nanjak. Kalau nggak kuat nanjak, langsung kita TTB, tuntun berjamaah, atau MTB munggah tuntun bareng. Nah, berhenti, temannya lewat dimotret. Nah itu kan nggak kuat, tapi mau motret teman. Nah, jika ada teman yang menyapa di jalan, ini pernah kejadian. Teman kita ada yang menyapa terus, woi gini, tak tahunya terus bilang keseimbangan dan jatuh. Ini berbahaya. Jadi jika ada yang menyapa, kita tetap ya menyaut tapi tidak perlu reaksi yang berlebihan. Kita bersepeda bersama-sama, tunggu teman yang di belakang. Kasihan yang di belakang itu sudah munggah ditinggal jauh ya kan. Tunggu teman yang di belakang. Biasanya ada teman yang ditugaskan di bagian belakang, sweeper, itu harus menemani. Ya, berangkat bareng, finish bareng. Sehingga dengan bersepeda ini kita semuanya dapat sehat, bugar, bahagia. Lebih seperti itu ya. Waktunya masih cukup? Masih, Pak. Silakan Pak Dokter. Pak Dokter monggo, matur nuwun. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih kepada Bapak. Selanjutnya untuk selamat sore. Selamat sore. Teman-teman mahasiswa komunitas PAUD ya. Saya di sini mau berbagi untuk beberapa hal. Yang pertama, gimana supaya kita tipsnya pada waktu habis olahraga itu, habis bersepeda, kita nggak pegel semua, ya, nggak kaku kabeh. Ada yang namanya stretching atau ayo silakan, Mas, dicontohin Mas. Peregangan sambil teriak, aku anak sehat. Pertama seperti itu. Total peregangan bisa sampai 10-15 menit sudah cukup. Gerakan pertama seperti itu. Gerakan kedua itu leg swing, ya. Nah, gini. Ayo Mas, praktekin selama 2 jam ya. Kaki kanan, ganti kaki kiri, ya. Nanti bisa gini juga, ya. Itu leg swing. Stretching ini bila dilakukan selama 2 jam, insya Allah teman-teman nggak jadi bersepeda ya, kan udah capek. Oke, lanjut Pak Dokter. Ya, total 10 menit sudah cukup. Yang berikutnya, nih, ini untuk stretching ini ya. Nah, ini jalan pakai tumit ke atas. Nah, boleh Mas, dicoba muter Pancasila. Nah, total 10 menit juga ya, Dok ya. Total 10 menit juga? Bukan, semua stretching. Oh, semua stretchingnya ya? Total 10 menit ya. Terus seperti itu, yang terakhir squat. Ayo Mas, boleh dicontohin? Ada gininya, ayo. Nah, 2. Ini lurus ya, ini lurus.
makanya ojo merokok di kamar mandi ya. Oh, nah, ini persiapan-persiapan yang bisa dilakukan, nggak butuh waktu lama, sekitar 10 menit aja udah lumayan ya, untuk mencegah kita cedera atau otot pada waktu gowes ini ya. Lalu yang kedua, tadi ya sudah banyak disinggung oleh Pak Hendrik ya, manfaat-manfaat bersepeda. Tadi betul Pak, stres, sistem imun meningkat, itu betul sekali. Mungkin saya akan menggariskan beberapa hal yang ada kaitan sama kesehatan ya. Nah, ini juga bagus untuk orang yang hipertensi, betul juga. Tapi ada syaratnya Pak. Orang yang mungkin penggowes yang memang ada riwayat hipertensi, ada sebaiknya hipertensi bapak-bapak, ibu-ibu yang gowes ini harus terkontrol dulu. Ya. Kalau udah hipertensi nggak minum obat, gowes, tensi pasti jadi lebih naik. Ya. Jadi tensi harus terkontrol dulu, harus kontrol dulu. Ya. Harapannya tensi ini bagus sekitar 140/90, sekitar itu baru boleh jalan. Ya. Kalau jenengan tensi ini biasanya 180 atau lebih dari itu, wah takut ya Pak. Ya. Karena pas waktu aktivitas olahraga, gowes, tensi bakal jadi lebih naik waktu aktivitas, ya, waktu olahraga. Wah, nggak minum, berarti nggak minum ya? Nggak minum ya Pak ya, di sini ya. Yang berikutnya untuk gimana untuk penderita kencing manis. Nah, olahraga ini, gowes ini juga baik untuk memperbaiki kadar gula darah. Ya. Cuma ada syaratnya. Apa tuh? Untuk memperbaiki gula darah itu harus diseimbangkan antara asupan yang masuk sama aktivitas gowesnya. Ya. Jadi kalau tujuannya emang supaya gula darah bagus ya, kurangi asupan makanan yang tinggi karbohidrat ya. Jadi jangan sampai tikus gowes udah setengah jam kayak gitu ya, atau 1 jam terus mampir mobilnya es teh manis Sambil mangkok. Kalau nggak minum es teh manis makanya tumpeng gitu ya Pak. Itu juga karbonya tinggi ya. Itu surplus Pak ya, gulanya nggak jadi turun Pak ya. Terus untuk juga memperbaiki mengontrol berat badan tubuh, ini juga bagus. Tapi diperhitungkan juga antara asupan yang masuk sama aktivitas kita ya. Yang berikutnya, olahraga bersepeda ini juga olahraga yang cukup bagus ya dibanding main badminton atau lari kayak gitu ya. Khususnya untuk orang-orang yang punya masalah sendi ya. Ini bagus karena waktu gowes ini kita bersepeda, berat badan kita itu nggak tertumpu oleh pinggul, lutut sama ankle ya. Jadi untuk orang-orang yang punya masalah sendi ini pinggul, lutut sama ankle itu bagus sekali, nggak ada masalah ya. Kalau seumpama kita badminton kan sesekali lompat ya, nah, itu bisa memperberat masalah sakit sendinya itu. Nah, ini hal yang terakhir yang penting untuk dilakukan ya. Kita berolahraga apapun itu ada tanda lampu merahnya. Itu apa? Kalian pernah dengar nggak orang olahraga terus meninggal pas tengah olahraga? Iya. Betul ya? Pernah. Nah, ini yang perlu perhatiin ya. Ada, kalian harus terbiasa. Mungkin ada yang punya nggak knee pad? Ada? Alat untuk mengukur ya, selain jam, mengukur detak jantung ya. Nah, saya mau ajarkan lampu merahnya itu seperti apa ya. Jadi ada namanya nadi maksimal. Jadi nggak boleh melebihi nadi maksimal itu. Nah, nadi maksimal tiap orang
beda-beda. Tergantung apa? Tergantung usia. Ya. Saya pakai contoh Pak Hendrik ya. Pak Hendrik, beliau ini usianya berapa Pak? 47. 47. Nah, ini perhatikan ya. Masih muda. Pakai patokan angka sakti 220. 220 dikurangi usia. Berarti 220 dikurangi usianya Pak Hendrik 47 tahun. Itu ketemu 173. Jadi itu tadi maksimal buat Pak Hendrik itu 173. Tapi boleh nggak dipacu sampai segitu? Nggak boleh. Nggak boleh. Sampai berapa? 85% dari heart rate maksimal. Jadi 85% dikali 173 itu ketemu sekitar 147. Nah, anggap 145 ya. Apa nih pentingnya tahu heart rate optimal yang bagus buat masing-masing dari kita ini? Kalau kita punya alat itu, pas lagi tengah-tengah ayo, orang yang ada masalah jantung atau sudah mendekati capek, exhausted banget ya badannya ya, paru-parunya, napasnya berat, nadi itu akan naik. Jadi kalau Pak Hendrik pakai alat itu, kalau nadi ini sudah berkisar 140-an, itu udah mulai hati-hati ya. Jangan sampai melewati 145. Udah melewati itu berhenti, istirahat ya. Ini hal penting supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita ingin olahraga untuk sehat kok ya. Olahraga yang baik itu bukan sibuk, enggak, bukan exhausted kayak gitu ya. Itu lampu merah pertama. Lampu merah kedua, ya, kalian untuk bersepeda harus cari tempat yang udaranya kira-kira baik ya. Jangan sampai di jalan yang banyak truk, jangan kutip saking solar ya. Sudah matahari terik, kena solar, itu polusinya luar biasa ya. Polusinya luar biasa. Itu ganggu banyak yang namanya radikal bebas. Radikal bebas itu apa? Itu oksigen yang begitu reaktif dan bisa merusak tubuh intinya. Nanti dari situ bisa keluar penyakit macam-macam ya. Oke, berarti walaupun kita bersepeda terus suasananya atau lingkungannya tidak mendukung, sebenarnya tidak bagus juga ya, Pak Dokter ya. Oh, berarti dan kita tahu semua bahwa tadi yang disampaikan oleh Pak Dokter bahwa ada alarm-alarm tertentu yang dimana jangan sampai kita lewati gitu. Mungkin di sini ada yang mau bertanya? Dok, Ya, monggo Pak. untuk awal gue pagi itu makan pisang sehat apa enggak? Nah, Pertanyaan bagus. Mau goes makan pisang bagus apa enggak? Gak apa-apa Pak. Oke Pak. Bagus ya. Pisang itu seratnya banyak untuk orang yang memang dibatasi masalah. Nah, ini konsep baru bersepeda ya. Jadi di depan ada DJ-nya di depan tuh, DJ Rara. Wah, oke. Mantap. Ya, sehat-sehat.